khalifah di bumi ini, kita memang tugasnya satu, menjaga kelestarian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Unhas TV yang budiman, gembira sekali kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah episode yang insya Allah akan sangat menarik. Ini adalah senarai Unhas Green bekerja sama Unhas TV dengan Mongabay Media Lingkungan. Unhas Green dimaksudkan untuk menjadi wahana kita belajar tentang lingkungan agar bukan hanya kampus Unhas yang semakin hijau, tapi juga kita bisa membawa pesan-pesan lingkungan kepada masyarakat, terutama para pemirsa Unhas TV. Saya Rijal Idrus sebagai host kali ini dalam episode Hijaukan Kota, Rawat Jiwa, dan tamu kita berbahagia sekali kita mendapat kehormatan kali ini mendapatkan kunjungan dari seorang legend. Pemirsa Unhas TV sebagian besar tentunya mengenal beliau sebagai seorang legend dalam dunia musik Indonesia. Di awal tahun 2000-an, hampir setiap anak muda mendendangkan potongan lagunya. Tapi kali ini beliau hadir di studio Unhas TV dengan sebuah pesan tentang lingkungan yang mentransformasi kehidupan beliau dari balik gemerlap panggung dan cahaya di atas panggung. Beliau kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membawakan pesan-pesan lingkungan. Beliau adalah Fadly Padi, vokalis dari band Padi, sebuah band yang legend, tapi tentu saja vokalisnya lebih legend lagi. Saya akan mengucapkan selamat datang dulu kepada Pak Fadly. Katanya dipanggil Opa Fadly ya oleh para fans. Ya, dipanggil Opa Fadly, katanya panggilan akrabnya. Panggilan akrab ya. Oke. Pak Fadly, nama aslinya Andi Fadly Arifuddin. Kita mengenal ya Pak Fadly, band Padi di awal tahun 2000-an, lalu kemudian ada Padi Reborn ya. Padi Reborn. Padi Reborn menggambarkan begitu banyaknya kerinduan dari para fans. Tapi sekarang Pak Fadly ini banyak menghabiskan waktu dan tenaga beliau untuk membawa sebuah pesan lingkungan. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Tapi pertama barangkali saya mau nanya nih Pak Fadly, gimana tuh ceritanya Pak Fadly dari balik gemerlapnya panggung, lantas kemudian menjadi seorang yang membawa pesan-pesan lingkungan, atau memang sudah dari dulu selalu begitu? Siap, terima kasih banyak Pak Rijal, terima kasih banyak Unhas TV, Unhas Green. Jadi kalau ditarik lebih ke belakang lagi, memang saya tumbuh di satu daerah di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Sinjai. Dari situ saya mengobservasi langsung, melihat bagaimana salah satunya bagaimana tongke-tongke dibuat, tempat mangrove, tongke-tongke, dan melihat aktivitas orang tua saya, ayah saya membibitkan palem waktu itu. Dari situ mulai tertarik dan ditarik ke depan lagi pada saat Padi Reborn vakum di tahun 2010. Saya sempat berkesempatan jalan ke
ke Melbourne. Waktu itu datang ke satu tempat namanya Ceres Environmental Park. Karena saya memang sudah hobi bertanam di halaman sempit, karena di Jakarta kan lahannya sempit. Saya dapat inspirasi di situ, belajar tentang aquaponik. Aquaponik itu salah satu sektor dari urban farming yang istilahnya mina padi modern. Dari situ saya akhirnya belajar, membaca banyak literatur, ikut beberapa kursus, dan akhirnya bergabung dengan komunitas waktu itu namanya Indonesia Berkebun. Sempat mengajarkan beberapa prapurna bakti, membuat kelas tentang aquaponik di kelas urban farming sampai ke hari ini. Dari begitu banyak aktivitas pencinta lingkungan, ada yang menanam di pegunungan sampai kemudian turun di pinggir sungai sampai ke laut, sampai di pantai, ataupun misalnya menyelam. Kenapa justru Pak Fadli ini memilih untuk mengembangkan urban farming? Iya, saya memilih urban farming karena memang berhubungan langsung dengan kebutuhan yang mendasar dari kita. Saya lihat Pak Rizal ini mungkin salah satu solusi untuk mungkin generasi saya, generasi X ke belakang sudah tidak terlalu tahu caranya seperti orang tua kita. Generasi yang sebelumnya bagaimana melihat siklus proses bertanam atau beternak. Jadi saya melihat impact langsungnya ke kebutuhan kehidupan kita, sambil terapi juga itu sangat pas dilakukan, apalagi untuk orang-orang introvert. Jadi lebih senang di rumah, tidak mau terlalu banyak bergaul kemana-mana, itu menyenangkan. Jadi saya memilih, kalau dibilang setiap kita itu ada satu peran, saya pengen mengambil peran itu, peran mensosialisasikan, mengedukasikan urban farming dari halaman rumah sebagai bentuk untuk edukasi dan kedaulatan pangan dari halaman rumah. Iya, apalagi sekarang kan generasi kita ini lebih banyak pesan saja sudah langsung ada di pasar, bahkan dengan tombol-tombol jari sudah langsung diantarkan ke depan pintu. Jadi saya kira bukan itu hanya bonus bahwa kita mendapatkan buah-buah di halaman, tapi bagaimana kita connect dengan prosesnya, bagaimana kita connect dengan tanah yang menjadi sumber nutrisi kita. Saya kira itu sebuah pendekatan yang sangat filosofis. Insya Allah. Mantap sekali. Tapi ngomong-ngomong, ini yang Pak Fadli lakukan hanya di rumah sendiri atau sudah menyebar kemana-mana ke rumah teman-teman barangkali? Kalau di Jakarta, kebetulan saya selain bagian dari komunitas Indonesia Berkebun, saya juga salah satu orang tua dari Sekolah Alam Indonesia, salah satu jaringan sekolah yang lebih banyak fokus bagaimana belajar secara holistik di Ciganjur waktu itu. Sekolah Alam ya? Iya, Sekolah Alam Indonesia, dan di situ kami membuat percontohan laboratorium di sekolah tentang urban farming. Situ ada hidroponik, ada aquaponik, ada raised bed, penanaman di tanah, pengelolaan limbah dari kecil. Jadi lebih banyak ke edukasi ke anak-anak untuk kesadaran ekologis, melihat satu proses kehidupan, siklus kehidupan, dan itu bagian dari pelajarannya mereka. Sekalian juga mengajarkan sempat ke Prapurna Bakti, salah satu bank besar di Indonesia, untuk mempersiapkan Prapurna Bakti, untuk mempersiapkan masa-masa pensiunnya. Aktivitas pada saat pensiun ya, biar tidak stres sendiri di rumah, ada kegiatan. Ada hobi yang menyenangkan. Betul, ya.
Jadi memang target audiensnya ternyata pada berbagai generasi ya, pada semua level, mulai dari anak-anak yang diberi pengetahuan sampai pada purna bakti yang mendapatkan kegiatan biar tidak stres. Mantap sekali. Iya. Mungkin bisa juga dicerita itu apa saja yang ditanam di depan rumah itu atau di barangkali di backyard-nya Pak Fadli? Ya, kalau saya pribadi, Pak Dokter, saya dari tahun 2010 saya mengembangkan metodologi instalasi aquaponik. Mungkin di zaman orang tua kita dulu namanya mina padi. Jadi pada saat padi digenangkan, dimasukkan ikan sebelum dipanen ya. Kalau saya lebih banyak bikin aquaponik dari halaman yang kecil. Sampai hari ini saya masih melakukan itu di backyard, di front yard, dan ada satu rumah di kebun saya pelihara ayam petelur. Jadi belajar ayam petelur omega. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih swasembada telur tiap hari. Pantas kelihatan sehat sekali. Amin. Ini karena terlalu sehat kan? Agak membesar. Jadi memang nutrisinya organik ya? Iya, memang sebenarnya hal yang kita ingin sampaikan ada banyak faktor ya. Saya lihat mulai dari edukasi, aspek edukasi. Apalagi sekarang orang lebih banyak ke stunting. Yang ketiga terapi. Terus yang keempat tentang bagaimana makanan itu karbon printnya ya, jejak karbonnya semakin sedikit ya, semakin kecil. Jadi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ketahanan pangan, tapi kita makan kalau dari nutrisi gizi itu enzimnya masih paling banyak pada saat kita petik segar. Itu mungkin yang membedakan dengan kalau kita konsumsi dari luar ya, yang kita tidak tahu sepanjang apa karbon printnya, jejak karbonnya. Jadi ini merupakan sebuah proses transformasi dari kita masyarakat kota yang konsumtif, taunya beli semuanya, menjadi sesuatu yang kita produksi sendiri. Siap. Itu mungkin bagaimana pengalaman batin Pak Fadli ketika bisa melakukan transformasi itu? Sangat membahagiakan sih Pak Dokter. Saya melihat ini memang seperti satu sequence yang panjang. Saya waktu kecil sedikit saya cerita tentang program dari salah satu mantan rektor dari Universitas Hasanuddin, dan saya itu hal yang sangat tinggal di dalam diri saya. Saya waktu itu ada program dari Profesor Dr. Ahmad Amiruddin, yang waktu itu menjadi gubernur. Programnya namanya Petik Olah Jual. Yang 3 pendekatan itu. 3 pendekatan itu. Ya. Dan di rumah saya memelihara puyuh dengan kakak saya. Waktu itu kelas 4, kelas 5 SD. Dan pas itu lagi rame-ramenya orang pelihara itu ya, kandang ada puyuh. Kandang puyuh juga waktu itu. Tahun 84, 85 ya. Dan itu akhirnya jadi kenangan yang salah satu yang tidak bisa hilang. Saya lihat, sesimpel ini kita bisa dapat telur puyuh yang dikonsumsi untuk anak-anak dari halaman rumah. Dan saya belajar kembali lagi konsep petik olah jualnya. Buat saya salah satu gubernur terbaik yang pernah dimiliki oleh Sulawesi Selatan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak sekali saya kira hal-hal yang bukan hanya praktikal ya kita dapatkan dari proses itu, tapi justru hal-hal yang sifatnya filosofis. Bagaimana kita kembali ke alam. Tapi saya mau nanya dulu yang agak praktikalnya ini. Siap. Tadi sudah dijelaskan filosofinya,
tapi kemudian bagaimana kita memilih bibit yang cocok untuk ditanam? Apakah itu berdasarkan kesenangan hati kita saja, kita senang misalnya cabai, atau senang makan jambu, atau memang kita perlu melihat apa yang tersedia di sekitar kita, apakah misalnya ada bambu atau alat-alat yang bisa dipakai sehingga betul-betul suasananya alami. Itu pengalaman Pak Fadli gimana nih? Ya, pengalaman saya memang melihat apa yang ada di potensi lokal yang ada. Potensi lokal ya? Iya, yang ada dan sesuai kebutuhan keluarga. Jadi saya dan keluarga suka sekali makan lombok, makan cabai. Saya tanam banyak cabai. Kebetulan di tempat saya namanya Pondok Cabai, jadi saya tanam cabai yang banyak. Ternyata ada hubungannya dengan sejarah itu. Iya, tanam cabai yang banyak, tanam kangkung yang mulai basic-basic karena memang konsumsi sehari-hari memang saya, dan kemangi, hal-hal yang sederhana itu akhirnya berkembang ke macam-macam. Setelah itu masuk ke hal-hal yang lain. Tapi yang paling pertama dimulai dari hal yang kita sukai dulu. Baik, Pak Fadli, kita jeda dulu. Para pemirsa yang terhormat, ini adalah sebuah diskusi yang sangat mengasihkan bagaimana pengalaman seorang artis yang selalu berada dalam keriuhan panggung ternyata bisa menemukan suasana yang sangat mengasihkan, khusyuk buat beliau untuk bisa berhubungan dengan alam lewat urban farming. Nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu untuk sementara. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam Senarai Unhas Green, Unhas Hijau, Unhasku Lestari. Hari ini kita mendapat kehormatan dikunjungi oleh seorang legend musik Indonesia, Mas Fadli, atau Puang Fadli lebih tepatnya. Dan tadi kita sudah membahas hal-hal yang sifatnya cukup filosofis, bagaimana latar belakang transformasi Pak Fadli dari seorang yang selalu di atas panggung justru menemukan ketenangan ketika merawat tanam-tanaman di halaman rumahnya. Dan saya kira ini bukan sekedar hal yang praktikal, tapi juga punya filosofi yang mendalam yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sejauh mana Pak Fadli ini memancarkan atau mendistribusikan ilmunya ke lingkungan di sekitarnya? Kita akan bahas lagi dengan keterlibatan beliau sekarang di Makassar. Kalau tadinya ini dimulai di rumah di Jakarta ya. Siap. Sekarang malah ini sudah mulai semakin memasyarakat di Makassar. Itu gimana ceritanya Pak Fadli? Ya, jadi awalnya saya masuk, sebenarnya di tahun 2014 saya sudah sempat membantu pemerintah Kota Makassar untuk
membuat sekitar 50 set aquaponik dari SD, SMP, SMA. Ada beberapa pesantren juga, cuman memang kurang maksimal waktu itu, karena memang salah satunya juga aquaponik belum dapat bentuk yang paling idealnya. Fast forward ke tahun ini, saya diminta sama wali kota terpilih Pak Munafri Arifudin untuk membantu mensosialisasikan urban farming di Makassar, di kota Makassar. Dan kebetulan sudah lama kenal kayaknya ya? Ya, salah satu sahabat dari SMA. Saya sebenarnya menawarkan diri, saya bilang, bagaimana kalau saya jadi duta saja, duta lingkungan hidup atau duta urban farming. Iya. Tapi ternyata beliau meminta, bilang, karena duta itu hanya ada di Ceylon 7, jadi kamu jadi tim ahli untuk urban farming. Oke, baiklah. Cuman memang saya agak, kalau orang Makassar bilang domba-domba, karena belum pernah mengurusi hal yang lebih besar. Mungkin karena honornya jadi duta lebih besar. Lebih sedikit tanggung jawabnya, Kak. Cuman ini saya pikir, mungkin di usia ini memang saya harus ambil tanggung jawab yang lebih besar, karena saya melihat ini harusnya menjadi kemanfaatan yang lebih besar juga untuk masyarakat Kota Makassar. Apalagi beliau bilang, kami siap jadi fasilitator selama gerakan ini bisa tumbuh berkembang dari bawah ke atas. Akhirnya fast forward, saya mengajak komunitas teman-teman yang dari dulu saya bersama-sama, komunitas Makassar Berkebun, penggiat urban farming di kota Makassar. Kita merumuskan gerakan-gerakan itu, dipilihlah nama Tanami Tanata. Untuk menjadi program gerakan urban farming di kota Makassar. Jadi memang sudah ada komunitasnya ya di Makassar. Yes, ya. Oke, mungkin nanti bisa dipasang di Unhas TV kontak yang bisa, kalau ada yang tertarik mungkin bisa mengontak person dari masyarakat berkebun Makassar Berkebun ya. Ya, Tanami Tanata. Ya. Tapi yang sekarang ini apa saja kegiatan dari Tanami Tanata ini? Ya. Memang seperti tanaman, Kak. Jadi seperti tanaman, kita memang harus ikuti prosesnya, melihat prosesnya. Jadi kami melihat dari sekarang ini, karena memang masih masa transisi, jadi kami perbaiki konsepnya di tenaga ahli yang saya bilang. Tenaga ahli penggiat urban farming, karena kami ada 9 sektor, macam-macam, dari pertanian, peternakan skala kecil, pengolahan sampah organik, perikanan darat, pembibitan terpadu, pakan berkelanjutan, budidaya jamur, dan bank sampah. Ini semuanya harus tercover sesuai permintaan masyarakat. Jadi akhirnya teman-teman yang dari latar belakang yang berbeda ini kita kumpul, dan paling pertama kami certified dulu. Jadi kemarin sempat ikut sertifikasi BNSP untuk jadi instructor di bidang masing-masing, karena kami berpikir ini akan alih ilmu ke teman-teman penyuluh pertanian lapangan di kota. Ini akan lebih cepat kalau kita bikin satu metode yang komprehensif. Dan ada 2 tempat yang kami pilih untuk jadi pilot projectnya, jadi hubnya, physical hub dan digital hub. Pilot projectnya itu ada satu di BPP Sudiang. Balai Pusat Pembibitan di Sudiang dan di Barombong. 2 tempat itu sekarang sedang didesain landscape-nya untuk menjadi, insya Allah diharapkan menjadi taman mininya urban farming Makassar. Jadi semua contoh instalasi akan dibuat di situ dari 9 sektor ini, dan masyarakat yang tertarik, karena itu akan jadi pusat edukasi, pusat edukasi, pusat wisata urban farming,
masyarakat yang terinspirasi dan ingin membuat itu akan didampingi oleh Tanami Tanata ini untuk mengembangkan di daerahnya. Mungkin ada semacam aplikasi juga secara digital. Secara digital, insya Allah akan berkembang ke situ. Connect juga dengan aplikasi yang lain dari wali kota. Oh, oke. Ya. Dari pemerintah. Bagaimana Pak Fadli melihat ke depan kira-kira potensi yang bisa dikembangkan dari Makassar ini, terutama berkaitan urban farming? Potensi ke depan sebenarnya sangat-sangat potensial. Saya lihat, Kak, karena ya alhamdulillah 20 tahun lebih ini saya banyak keliling kota-kota di Indonesia. Gerakan komunal untuk kesadaran lingkungan ini makin berkembang sebenarnya. Bahkan di generasi Z pun sekarang kesadaran untuk lingkungan hidup itu makin kuat. Dan tinggal bagaimana kita menarasikan untuk sebaik apa, semudah apa. Kalau generasi X dan generasi di atasnya itu memang ini sudah istilahnya sudah di dalam darah kita, tinggal kita panggil ulang refreshment. Tapi kalau generasi Z, generasi Gen Z, millennials ini hal yang menyenangkan. Tinggal bagaimana kita packagingnya. Jadi potensinya sangat besar. Mungkin salah satu contoh saya gambarkan, salah satu kota yang berhasil menerapkan urban farming itu adalah kota Bandung. Oh, ya. Oke. Ya, kalau di kota Bandung menurut datanya mereka ada 3.000 keluarga yang aktif melaksanakan urban farming. Oke. Iya. Mungkin karena kultur juga ya, suka makan hijauan, suka. Kalau kita di Kota Makassar ya kita lebih spesifik, harus ada jeruk, lombok, bawang, dan kangkung. Ya, itu yang paling dasar. Mungkin kita harus sesuaikan dengan itu. Iya, betul. Dan memang potensi yang besar ini yang kita mungkin ada sedikit tantangannya adalah mengajak orang lebih aktif untuk berurban farming di halaman rumah, bahkan dari ruang yang 1x1 pun bisa dikembangkan. Ya. Dan juga saya melihat hal yang lain, mungkin berkaitan juga dengan isu sosial, terutama anak-anak muda kita sekarang yang sibuk mencari kerja. Ini bisa menjadi salah satu yang mengalihkan perhatian mereka, lalu membuat mereka lebih tenang, karena ada kegiatan. Persoalan kenakalan remaja biasa kan karena tidak ada kegiatan ya. Jadi saya kira ini juga bisa mengadres salah satu persoalan sosial. Siap. Gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti gitu. Mantap sekali. Iya, jadi memang yang perlu diadres itu adalah generasi muda, kan? Agar supaya bisa tertarik dan punya sesuatu yang mereka senangi untuk dilakukan secara kontinu dan rutin. Benefitnya juga banyak, karena ini sebenarnya bertani dari halaman rumah itu basic yang paling dasar, tapi untuk mimpi yang lebih besar. Ya, kurang lebih seperti bahwa hampir semua, ada sahabat saya bilang hampir semua pengusaha-pengusaha besar Indonesia itu atau di dunia basicnya selalu agro. Dan mereka mulai dari hal-hal yang kecil. Oke, mereka melihat range-nya orang tuanya, melihat sawahnya atau empangnya, itu hal-hal yang akan kembali ditarik. Mungkin kita bicara tentang salah satu raksasa dunia, Bill Gates. Bill Gates itu adalah pemilik farmland terbesar di dunia hari ini. Kita kadang-kadang mikir, apa yang dipikir oleh pemilik Microsoft membeli lahan pertanian sebesar itu, karena dia melihat ada satu kesempatan, dan kedua untuk penduduk yang semakin banyak ini tetap harus baik, pondasinya adalah pertaniannya. Jadi ini bisa jadi salah satu jalan buat generasi yang sekarang ini, millennials dan Gen Z, untuk
melihat pilihan yang baru selain teknologi, pondasi peradaban adalah pertanian. Kembali lagi ke situ. Betul. Cuma mungkin memang saya kira ada modernisasi di dalamnya, kemudian ada pelibatan teknologi. Ya, saya kira betul sekali yang Pak Fadli sampaikan tadi. Dan saya kira yang terpenting adalah bahwa secara filosofis ada connection, ya, ada keterhubungan antara individu-individu yang sudah semakin terasing dalam dunia digitalnya masing-masing. Itu justru terhubung melalui koneksinya dengan lahan meskipun tidak begitu luas. Ya. Kalau saya bilang ini pengalaman rasa. Betul. Pengalaman rasa, merasakan, melihat satu proses langsung. Saya ingat waktu pertama saya belajar urban farming, saya jadi jauh lebih menghargai petani, jauh lebih menghargai orang-orang yang menyiapkan makanan kita sampai jadi beras di depan kita, jadi nasi di depan kita. Karena saya bisa tahu bagaimana perjuangannya beliau-beliau itu menjadi pahlawan untuk selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Itu salah satu filosofis yang saya dapatkan. Saya berharap dengan begitu juga kita bisa melihat lebih jauh menghargai hidup. Apalagi kalau di agama kan kita diajarkan untuk jadi khalifah yang adil, khalifah. Kalau saya bilang khalifah itu, khalifah di bumi ini, kita memang tugasnya satu yang utama, menjaga kelestarian alam, menjaga bumi, menggunakan secukupnya, meminimalisir residu yang kita hasilkan. Mungkin itu secara pada saat yang sama memastikan keberlanjutan stok pangan kita. Stok pangan kita. Sesuai dengan programnya pemerintah sekarang. Siap. Ya, memastikan pangan. Nah, saya kira dari berbagai hal yang coba kita hubungkan di sini, mulai dari mencintai lingkungan, lalu kemudian menumbuhkan kembali rasa, ya, terutama terhadap bagaimana hubungan kita dengan tanah dan air. Ini juga untuk generasi muda, masyarakat kota yang semakin teralienasi dari alam, semakin terpenjara dalam screen digitalnya. Jadi memang ada hal yang kompleks, tapi justru dengan pendekatan Pak Fadli kita menemukan solusi-solusi yang justru tidak perlu terlalu kompleks, ya, justru solusi yang sederhana. Itu yang saya baca dari apa yang Pak Fadli kemukakan. Amin. Ya, dan barangkali sebagai penutup kami ingin mendengar kira-kira apa nih pesan-pesan Pak Fadli, terutama buat generasi muda kita di rumah, para Gen Z, mahasiswa Unhas yang sibuk belajar lewat screen HP-nya. Kira-kira apa pesan Pak Fadli kepada mereka? Pesan untuk adik-adik mahasiswa Universitas Hasanuddin, saya pribadi secara pribadi punya anak-anak yang Gen Z juga. Saya belajar memahami tantangan zamannya, apa yang dijalanin dalam hidupnya, bagaimana mereka tumbuh besar dengan teknologi. Banyak kelebihan. Kalau kadang-kadang Gen X itu orang tua, saya sebagai orang tua kadang-kadang hanya melihat dari satu sisi, padahal potensi mereka sangat besar. Jadi gunakan teknologi, karena informasi ini jauh lebih mudah diakses, jauh lebih mudah didapatkan untuk hal-hal yang produktif yang kita bisa dapatkan. Dan percayalah, itu semua yang kalian pelajari akan menjadi pupuk untuk tanaman yang kalian tanam di masa depan. Jadi fokus, ada waktu untuk having fun dengan gadget,
Tapi jangan tinggalkan real life. Real life itu hal-hal yang paling nyata yang bisa kalian lakukan. Ya, itu adalah hal yang mungkin buat kita adalah hard life, tapi efeknya akan jadi easy life di masa depan. Kalau kita pilih easy life now, hard life in old age, kita pilih jalan yang keras, itu akan menempa kita menjadi karakter yang lebih kuat. Jadi kalau saya bisa menyampaikan dengan bahasa sederhana, pilihlah jalan yang mungkin yang agak membosankan, agak berat, karena itu yang akan menjadi modal kalian di masa depan, di usia-usia atas. Karena kita tidak bisa berhenti di satu usia. Ini adalah fase hidup. Semangat, dan saya percaya kalian akan menemukan semua potensi-potensi kalian di hari ini dan masa depan. Insya Allah. Ya, mantap sekali. Yang begitu tadi disampaikan Pak Fadli itu kurang lebih kayak orang bilang tidak ada kenyamanan dalam bertumbuh, dan tidak ada pertumbuhan kalau mau nyaman terus. Kayak gitu ya. Sepakat. Baik. Terima kasih banyak Pak Fadli, suatu kehormatan buat kami di Unhas TV mendapatkan kunjungan dari seorang legend seperti Pak Fadli, apalagi ternyata Pak Fadli sangat rendah hati. Masya Allah. Di balik gemerlapnya lampu panggung, ternyata punya kehidupan yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Pemirsa Unhas TV yang budiman, melalui podcast ini kita berharap kita menyebarkan pesan-pesan baik tentang lingkungan, hal-hal yang optimis sebagaimana yang digambarkan oleh Pak Fadli tadi, dan kita sangat bersyukur hari ini kita bisa melihat sisi lain dari seorang legend musik Indonesia, Fadly Padi. Terima kasih atas perhatian para pemirsa, dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan tema yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.